Pula hari ini kita melakukan kajian untuk sesuatu tema yang barangkali masih sangat baru, masih sangat asing ya. Dalam teori-teori psikologi tentunya ini nggak ada ya, yaitu brothering. Bagaimana ternyata bahwa interaksi kakak adik itu adalah sebuah interaksi pendidikan, adalah sebuah interaksi pengasuhan. Bukan semata-mata mereka bercanda, bukan semata-mata mereka bertengkar, bukan semata-mata mereka berkelahi, ya. Bukan semata-mata melakukan sesuatu yang menjengkelkan. Dan atas dasar kenyataan ini, kita coba melihat bahwa interaksi di antara sesama saudara itu adalah sebuah interaksi pendidikan yang kurikulumnya langsung dari Allah. Kurikulumnya langsung dari Allah. Selama ini kita menganggap anak-anak kita itu barangkali menjadi beban-beban pendidikan kita. Karena kita menganggap pendidikan itu hanya dari orang tua kepada anak. Yang selama ini kita kenal dengan parenting. Tapi ada satu hal lagi yang akan kita coba bahas dalam 10 pertemuan ke depan. Yaitu yang namanya brothering. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saudari-saudari sekalian, saya kemudian dalam tanda petik menemukan konsep brothering ini karena beberapa kenyataan. Kenyataan pertama adalah ya ketika saya menghayati interaksi antara saya dengan saudara-saudara saya sendiri. Interaksi itu barangkali terkesan keras, terkesan cuman berantem aja, terkesan menyusahkan orang tua, terkesan membuat ibu menjadi marah-marah. Tapi setelah kami dewasa, terasa bahwa oh itu bukan cuma berantem. Banyak unsur-unsur pendidikan yang terjadi di antara interaksi kami. Kebetulan saya ini 6 bersaudara laki-laki semua. Jadi bisa dibayangkan betapa ricuhnya, betapa riuh rendahnya interaksi di antara kami. Tapi kami sekarang itu begitu akrabnya. Walaupun konflik ada, sampai sekarang pun masih ada. Tapi seakan-akan konflik itu yang secara historikal telah mengikat kami. Secara historikal. Yang kedua, yang saya saksikan pada anak-anak saya sendiri. Ternyata interaksi di antara mereka itu adalah sebuah interaksi pendidikan. Interaksi yang rasanya, buahnya, dampaknya bagi masa depan mereka itu terasa ketika mereka sudah dewasa. Apakah di antara mereka ketika sudah dewasa itu masih ricuh, masih bertengkar? Masih. Tapi di sisi lain juga sebuah yang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Seakan-akan ketika mereka bertemu, mereka itu rindu dengan pertengkaran-pertengkaran tersebut. Rindu dengan godaan-godaan tersebut. Rindu dengan makan bersama tersebut. Karena saya teringat dulu, sekedar ke pasar aja harus bareng-bareng berenam. Ke supermarket aja harus bareng-bareng berenam. Ke departemen store aja bareng-bareng berenam. Dulu sebenarnya saya ingin membeli kendaraan itu sedan. Tapi nggak mungkin, kenapa? Untuk hal yang sederhana aja mesti berenam kok. Nah dampaknya belakangan, ternyata semua interaksi itu adalah interaksi pendidikan semata-mata. Saya teringat anak yang pertama ya, yang jengkel betul ketika saya memutuskan dia harus tidur sekamar dengan adiknya yang paling bungsu. Karena watak mereka itu benar-benar bertentangan satu dengan yang lain. Sangat bertolak belakang watak mereka satu dengan yang lain. Yang satu sangat rapi,
sangat sistematis, sangat tertib, sangat terencana, sangat terkategorisasi. Yang satu lagi itu benar-benar kawanan dari itu semua. Orangnya acak, berantakan, cara berpikirnya lateral, tidak terbiasa dengan sesuatu yang sistematis. Bahkan saya ingat kelas 1 SMP pun belum bisa memasang tali sepatu. Ketika sang kakak, saya paksa untuk tidur bersama dalam satu kamar dengan adiknya. Dia sempat komplain dengan saya. Abi, itu si Dede itu paradoks sempurnanya saya, katanya gitu ya. Pokoknya benar-benar bertolak belakang lah. Tapi saya bilang, kalian mesti tidur bersama. Agar kamu si tertib, si sistematis, si bersih, si rapih ini, si terencana ini, harus terbiasa juga dengan kehidupan-kehidupan yang gak gitu-gitu banget. Karena dalam kenyataannya kehidupan itu nggak bisa kita desain setertib itu. Kasihan istri kamu nanti. Kalau dia tidak bisa menyapu 2 kali sehari. Dia tidak bisa bebersih 2 kali sehari. Kadang-kadang dalam hidup ini ada sesuatu yang kita lakukan secara mendadak, tak terencana, dan sebagainya. Dan kepada si adik saya mengatakan, kamu perlu hidup bersama dengan kakakmu. Kamu nggak bisa berantakan begini. Kamu tidak bisa berpikir lateral seperti ini. Kamu nggak bisa semaunya seperti ini. Nggak bisa. Kamu akan berinteraksi dengan manusia. Kamu mesti rapi, kamu mesti tertib. Nah, apa yang terjadi ayah bunda sekalian? Akibat interaksi mereka berdua, mereka akhirnya saling mengisi. Si sulung tetap menjadi si rapi, tetap menjadi si tertib, tetap menjadi si sistematis, tetap menjadi si manusia terencana. Tapi yang kemudian mulai menyadari, mulai memaklumi, mulai bisa menerima sesuatu yang tidak setertib yang dia bayangkan. Sementara si bungsu sudah mulai mengadopsi nilai-nilai ketertiban, nilai-nilai kerapian, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai keterencanaan, nilai-nilai kepengelolaan. Beberapa interaksi di antara mereka kemudian berbuah di masa akan datang. Yang ketiga, ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, suatu ketika seorang guru membawa seorang tua murid, datang ke saya di kota Bandung. Dia bilang, Ustaz, ini ada orang tua dari murid saya mengeluh dengan kelakuan 2 orang anaknya, sama-sama laki-laki. Yang satu waktu itu ya udah lama ya, 11 tahun. Yang waktu satu lagi 8 tahun. Videonya dipertontonkan ke saya. Betapa mereka itu kalau bertengkar itu berkelahi cekek-cekekan, ya. Terus kemudian apa ya yang diinikan tangan ke lehernya itu ya. Pokoknya mengerikan hubungan mereka. Main betot-betotan gitu kata bahasa orang Betawinya ya. Lalu kemudian dalam hati saya tersenyum aja. Karena itu sesuatu yang terjadi diduga dulu antara saya dengan adik saya. Terutama antara saya dengan adik saya yang ketiga, karena adik kedua saya takut badannya lebih gede daripada saya. Tapi dengan yang ketiga jangan ditanya. Nah gitu. Lalu saya bilang sama si ibu ini, Bu, kenapa mereka sekolahnya nggak dipisahkan aja? Tapi saya ngomongnya sambil tersenyum ya. Kenapa mereka sekolahnya nggak dipisahkan aja kalau setiap sekolah mereka berantem di mobil sampai kemudian divideokan oleh supirnya gitu ya. Jadi video yang dipertontonkan kepada saya adalah video yang dibuat oleh sang supir.
Dia bilang, Ustadz, mereka ini nggak bisa dipisahkan. Saya tersenyum, karena memang itu yang saya tahu. Tidak ada kebencian di antara mereka, tidak ada permusuhan di antara mereka. Kadang-kadang cara mereka untuk mengungkapkan kasih sayang itu ya dengan cekek-cekekan itu, dengan tonjok-tonjokan itu. Ya udah, saya bilang, kalau gitu Bu, tolong lesnya aja yang dipisahkan. Kalau sekolahnya nggak bisa dipisahkan, lesnya juga, kalau itu lesnya aja yang dipisahkan. Ibunya tetap bilang, nggak mau juga Ustaz. Jangankan sekolahnya, lesnya juga nggak mau dipisahkan. Saya cuma tersenyum, kan apa? Saya udah tahu jawaban itu. Saya udah mengerti jawaban itu. Begitulah interaksi. Begitulah kasih sayang. Itulah yang disebut persaudaraan. Jangan dikira persaudaraan itu ekspresinya dalam bentuk yang menyenangkan, yang mulus-mulus. Mereka saling berkasih sayang, mereka saling memeluk, mereka saling mengucapkan rindu. Itu juga persaudaraan. Dan mereka saling mendidik dengan cara-cara seperti itu. Saya tanya lagi kepada ibu yang bersangkutan, Bu, kalau salah satu di antara mereka sakit, apa yang dilakukan oleh saudaranya yang lain? Jawabannya lagi-lagi sudah saya tebak, karena saya pun pernah mengalami hal yang sama. Apa jawabannya? Pernah si Ade, Ustadz, tangannya itu terkena ujung kapak. Dari telunjuknya keluar darah cukup banyak. Itu kakaknya panik. Dia cari obat merah atau betadin, dia cari kapas, dia cari apa namanya, ya macam-macam lah, untuk segera menutupi luka dan menghentikan darah. Yang paling panik siapa? Bukan siapa-siapa. Yang paling sering mencekik adiknya, yaitu si kakak. Si kakak yang paling panik. Dan lagi-lagi, saya mendengarkannya dengan senyum, karena saya tahu itu jawabannya. Di antara mereka itu tidak ada kebencian. Di antara mereka itu tidak ada permusuhan. Kita saja dari luar dengan mata sekuler kita, mohon maaf, saya harus mengatakan dengan mata sekuler kita menyebutnya sebagai bully. Padahal mereka sedang bersaudara, mereka sedang berakrab-akrab ria, mereka sedang berkasih mesra, sambil di antara mereka saling mendidik menghadapi kerasnya masa depan. Nah kemudian, ayah, bunda, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, saya kemudian mendesain brothering ini. Yang terakhir adalah ketika saya membaca satu surat dalam Al-Quran. Surat ini utuh, disebut oleh Allah sebagai ahsanul qasas, sebaik-baiknya cerita, sebaik-baiknya kisah, yaitu kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ini kisah bully, kisah kekerasan. Kisahnya dari awal sampai akhir bagaimana saudara saling berinteraksi dengan cara-cara yang dari kacamata kita itu adalah bentuk-bentuk tindakan kekerasan. Dimulai dari mimpi Nabi Yusuf, dia melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud padanya, dia ceritakan pada ayahandanya Nabiullah Yakub alaihissalam. Lalu Yakub mengatakan, jangan kamu kabarkan ceritamu ini pada saudara-saudaramu. Rupanya kemudian saudara-saudara Yusuf mengajak Yusuf untuk bermain bersama-sama di padang pasir. Dan rupanya Yusuf itu kemudian dibully. Dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang sudah kering. Lalu gamisnya dikoyak-koyak. Dikasih darah palsu.
Lalu dikabarkan kepada ayahandanya, ayahanda, kami silap ya ayahanda. Yusuf dimakan serigala. Inilah buktinya. Gamisnya sudah terkoyak-koyak. Yang bisa dikatakan oleh ayahanda Nabiullah Yakub alaihissalam hanyalah fasabrun jamil. Aku harus bersabar mendengarkan berita ini dengan kesabaran yang indah. Yang kemudian terjadi ada sebuah perjalanan hidup. Sebuah perjalanan hidup yang lumayan keras. Nabi Yusuf kemudian diambil oleh saudagar yang sedang melewati sumber itu. Kemudian dia dijual sebagai budak, beberapa kali pindah tangan. Lalu kemudian dia diambil anak oleh keluarganya Zulaikha. Jadilah anak angkat. Rupanya Zulaikha lama-kelamaan tertarik dengan ketampanan Yusuf. Sehingga dia menggoda Yusuf. Tapi Yusuf tidak tergoda. Lalu Yusuf memilih untuk masuk penjara. Daripada menghadapi fitnah semacam ini. Karena Yusuf pun mengakui. Dia pun sebenarnya kepengen. Kalau Allah tidak lindungi dia, pastilah akan terjadi peristiwa yang tidak benar. Maka dia lebih memilih untuk masuk penjara. Di penjara kemudian dia mendengarkan raja bermimpi. Lalu dia tafsirkan mimpi raja dan dia meminta kepada raja untuk mengeksekusi mimpi raja. Akhirnya dia dijadikan seorang menteri, menjadi seorang bendahara, mengeksekusi mimpi raja, mengelola masa paceklik. Sampai suatu ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir meminta jatah gandum. Karena ia juga mengalami paceklik yang sama. Yusuf masih mengenalnya, tapi saudaranya tidak lagi mengenal Yusuf. Sekarang giliran Yusuf yang membuli saudaranya. Saudaranya tidak mencuri apa-apa. Tapi sengaja Nabiullah Yusuf alaihissalam memasukkan gelas piala ke karung saudaranya. Lalu menuduh saudaranya yang mencuri gelas piala tersebut. Padahal saudaranya nggak mencuri sama sekali. Gelas piala itu sengaja dimasukkan oleh Yusuf ke dalam karung saudaranya. Kemudian Yusuf sendiri yang meminta kepada tentara, kepada polisi, tolong tangkap. Tolong periksa karung yang dibawa oleh orang-orang tersebut. Dan ternyata terbukti memang ada gelas piala. Yusuf berkata, saudaramu yang bernama Bunyamin, kami tahan dengan tuduhan mencuri gelas piala. Akan kami bebaskan kalau kedua orang tuamu datang kemari. Saudara-saudari Yusuf bilang orang tua kami udah tua dan buta. Saudara Yusuf berkata, tolong bawa gamisku ini, usapkan ke wajahnya, maka dia akan melihat kembali. Akhirnya melihat kembali, orang tuanya datang ke Mesir, bertemu Yusuf, dan mimpi Yusuf terwujud. 11 bintang, bulan, dan matahari sujud padanya. Inilah hakikat persaudaraan. Kelihatannya penuh dengan kekerasan, tapi kenyataannya ini sebenarnya bagian dari pendidikan. 2 kali Nabi Yakub berkata, Pak Sobrun Jamil, sebuah kesabaran yang indah. Maka saya berpikir, ayah bunda, belajar brothering tidak kalah pentingnya dibandingkan belajar parenting. Agar kita tahu betul apa sebenarnya yang sedang terjadi di antara anak-anak kita. Yang kita bilang memusingkan itu, menyebalkan, membingungkan, bikin capek, sakit hati, dan sebagainya.
Apa yang terjadi di antara? Tidak kalah hebatnya, tidak kalah pentingnya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saudara-saudari sekalian, selama ini kita selalu menghadapi pendidikan anak-anak dengan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan pesimistik. Seakan-akan pendidikan itu cuma satu, namanya parenting, sementara gangguan-gangguan terhadap anak itu ada banyak. Ada dari setan, ada dari pengguna narkoba, ada dari pornografi, dan sebagainya. Padahal dalam kenyataannya yang akan mendidik anak-anak kita itu banyak sekali. Bukan hanya orang tuanya dengan parenting, bukan hanya gurunya dengan education, tapi jangan lupa oleh saudara-saudara mereka sendiri lewat brothering, lewat interaksi persaudaraan. Apalagi akan mendidik anak-anak kita kehidupan. Selama ini kita melihat kehidupan itu jahiliyah, kehidupan itu keras, kehidupan itu kejam, padahal kehidupan itu adalah pendidikan bagi anak-anak kita. Nah, hari ini kita akan mencoba, saya akan mencoba meyakinkan kepada para ayah bunda betapa pentingnya brothering ini dan betapa pentingnya belajar brothering ini. Walaupun yang brothering di antara mereka bersaudara kita nggak terlibat, tetapi kita punya dua peran dalam brothering. Orang tua punya dua peran dalam brothering. Pertama, perannya sebagai saksi, melihat, menyaksikan. Nah, saya berharap setelah ikut brothering ini menyaksikan dengan senyum, menyaksikan dengan kelegaan hati pertengkaran mereka, perselisihan mereka, konflik-konflik dengan mereka. Mulai hari ini kita berharap dengan senyum. Dan kemudian kita tidak lagi melihat segalanya sebagai bullying. Karena kita akhirnya akan sadar bahwa ini tidak semata-mata kekerasan. Ini adalah pendidikan. Kita ini telah dicengengkan dengan berbagai istilah-istilah pendidikan. Istilah-istilah cengeng itulah yang kemudian melahirkan generasi strawberry, generasi lembek, generasi lemah. Nah, begitu. Oke, baik. Maka saya ingin mengajak ayah bunda, mengajak menghayati kembali istilah saudara. Mengajak untuk menghayati kembali istilah persaudaraan. Sebuah istilah yang benar-benar indah, sebuah istilah yang benar-benar hebat, sebuah istilah yang benar-benar penuh makna. Tapi lucunya, kata saudara ini kita tidak lekatkan kembali kepada pemilik aslinya, yaitu apa? Ya saudara antara adik kakak. Pemilik asli istilah ukhuwah itu, sekali lagi ya, pemilik asli istilah ukhuwah atau persaudaraan itu adalah adik dan kakak. Kita begitu senangnya menggunakan istilah ukhuwah, tapi yang kita bayangkan adalah persaudaraan muslim. Persaudaraan dalam pengertian yang lebih luas. Persaudaraan yang dalam pengertian pengembangannya. Kita lupa menggunakan istilah persaudaraan ini kepada pemilik aslinya. Siapa pemilik asli persaudaraan itu? Ya kakak adik. Ya saudara sekandung. Mereka lah aslinya yang disebut sebagai bersaudara. Satu ayat yang sering kali kita ucapkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum.
Persaudaraan ini adalah sebuah istilah yang aslinya ya persaudaraan antara saudara ini istilah Sanskerta ya. Bahasa Arabnya ikhwah ukhuwah. Saudara berasal dari kata saudara. Sa itu artinya satu, udara artinya perut. Saudara itu maknanya adalah satu perut. Pernah satu ketika Rasulullah SAW bermimpi. Dalam mimpinya dia menggendong Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah waktu itu masih kecil, masih bayi. Lalu ketika itu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat beliau, ya Abu Bakar, semalam aku bermimpi menggendong Aisyah. Itu adalah isyarat dari Allah bahwa dia harus menikahi Aisyah. Apa kata Abu Bakar ketika itu? Ya Rasulullah, bukankah kita ini bersaudara sehingga tidak boleh saling menikahkan di antara kita? Bukankah di antara kita itu bersaudara? Sehingga nggak boleh dong saya nikahin anak saya Aisyah dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, kita ini bersaudara secara iman, bukan bersaudara secara darah, sehingga halal aku menikah dengan Aisyah. Lalu menikahlah Rasulullah dengan Aisyah ketika itu yang masih kecil. Walaupun tentunya habis itu tidak langsung berkumpul ya, karena Aisyah masih kecil. Barulah ketika Aisyah itu akil balik nanti mereka berkumpul. Tapi begitulah makna persaudaraan. Kenapa kata yang begitu mulia, kata yang begitu agung, kata yang selalu kita tempatkan untuk sesuatu yang sangat berarti, yaitu persaudaraan. Kita tidak gunakan kepada anak-anak kita sendiri, kepada persaudaraan di antara mereka sendiri. Banyak ikatan kelompok yang menamakan dirinya dengan persaudaraan. Kenapa banyak organisasi-organisasi yang menamakan dirinya persaudaraan? Karena memang persaudaraan itu ikatan yang luar biasa. Di Indonesia ada persaudaraan haji Indonesia. Orang-orang yang pulang naik haji, mereka digabungkan dalam satu organisasi komunitas yang namanya persaudaraan haji. Kok dipilih kata persaudaraan sih? Kok nggak dipilih kata komunitas jamaah haji Indonesia, ikatan alumni haji Indonesia? Kenapa sih yang dipilih adalah persaudaraan haji? Karena persaudaraan itu ikatan yang luar biasa, ikatan yang paling tulus, ikatan yang paling dalam, ikatan yang paling emosional, ikatan yang tidak semata-mata diikat oleh kesamaan-kesamaan ideologis. Ada organisasi Islam terbesar di dunia, namanya Persaudaraan Muslim, Ikhwanul Muslimin. Kenapa mereka memilih kata saudara? Sama. Ya, Islamic Brotherhood, ya, Ikhwanul Muslimin. Karena bagaimanapun ikatan persaudaraan itu adalah ikatan yang sangat dalam. Ikatan yang sangat intens. Ikatan yang sangat emosional. Ikatan yang sangat saling pengaruh-mempengaruhi. Makanya kelompok-kelompok kecil mereka pun disebut sebagai usrah-usrah. Keluarga-keluarga. Nah, begitu. Karena memang luar biasa persaudaraan. Nah, ada satu ikatan yang memang tidak bisa kita abaikan, ikatan darah.
Belakangan kita itu cenderung membangun ikatan-ikatan yang berdasarkan ikatan profesi, ikatan-ikatan profesional, ikatan-ikatan yang lain-lain. Yang kita bahkan melupakan ikatan-ikatan yang sifatnya darah. Ada macam-macam. Ikatan alumni SMA Negeri 1 misalnya. Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia, HIMSI. Kita bangun ikatan-ikatan itu, lalu belum lagi kita bangun komunitas-komunitasnya. Komunitas IT Indonesia, komunitas penyuka sepeda Indonesia. Ada 2 ikatan loh, yang itu luar biasa. Pertama ikatan darah, yang kedua ikatan daerah. Yang sekarang ini kita mulai abaikan. Dalam satu kesempatan saya pernah mengatakan, coba hidupkan lagi ikatan itu. Begitu pentingnya ikatan darah ini, sehingga Allah itu mengutamakan, kalau kalian ingin bersedekah, kalau kalian ingin berinfak, dahulukanlah orang-orang yang dekat secara darah dengan kalian. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabili wasailina wa bil riqab. Memberikan harta yang kalian cintai kepada siapa? Yang pertama kali, dzawil qurba, kerabat. Orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan kita. Baru sesudah itu yang lain-lain. Kepada yatim, wal masakin, orang miskin, wabni sabil, orang yang dalam perjalanan, wasailin, orang yang membutuhkan dana, dan sebagainya. Tapi nomor 1, Allah ingin yang pertama kali paling berhak atas harta kita, untuk kita infakkan, untuk kita zakatkan, untuk kita sodakohkan, adalah orang yang memiliki ikatan darah dengan kita. Kecuali orang tua kandung. Kalau orang tua kandung ya kita tidak berzakat pada mereka. Kalau orang tua kandung ya kita tidak berinfak bersodakoh. Kenapa? Itu kewajiban. Itu kewajiban kita orang tua kandung. Bukan kalau ada duit baru dikasih, enggak. Ya. Kalau dengan kerabat yang lain, kalau ada kelebihan kita kasih. Tapi khusus untuk orang tua kandung nggak ada istilah. Kalau ada kelebihan baru dikasih, kalau nggak ada kelebihan nggak dikasih. Wah itu nggak boleh itu. Ya. Ada ikatan batin pada ikatan darah. Ikatan batin. Ikatan yang saling mendekat-mendekat. Jadi tidak semata-mata karena dia satu ayah satu ibu. Satu ayah satu ibu itu akan membuat mereka punya semacam kayak antena batin. Saudara, orang tua dengan anaknya, anaknya dengan orang tuanya. Itu ada ikatan batin. Sehingga kemudian sampai-sampai walaupun mereka berada di 2 tempat yang saling berjauhan, bisa saling merasakan. Saling merasakan. Walaupun tempatnya berjauhan. Saudaraku lagi sakit. Kok aku perasaannya nggak enak ya? Aku telepon dia, apa kabar? Kok bisa? Ya, ikatan batin itu. Ikatan batin yang erat. Ikatan batin yang lekat. Ikatan batin yang kompak. Karena dulu mereka juga begitu erat bersentuhan. Walaupun persentuhannya dalam bentuk berantem. Persentuhannya dalam bentuk cakar-cakaran.
persentuhannya dalam bentuk saling menjahili satu dengan yang lain gitu ya. Tapi apa yang dulu pernah terjadi di masa kecil itu yang membuat mereka kok semacam kayak ada hubungan telepatik. Kok semacam kayak ada antena-antena batin di antara mereka. Tapi sangat tergantung. Apakah mereka waktu kecil lekat? Enggak. Kadang-kadang ada orang tua. Anaknya bertengkar sedikit dipisahkan. Anaknya berantem sedikit dipisahkan. Anaknya mulai bercakar-cakaran dipisahkan. Nah ini yang menyebabkan memang mereka nanti nggak akan akrab. Karena orang tua kepengen mereka damai-damai saja. Nggak pakai berantem. Nggak pakai cekek-cekekan. Nggak pakai bertengkar-bertengkaran. Yang ada peluk-pelukan. Padahal bentuknya tidak seperti itu selalu. Jadi kita mesti sadar. Orang tua mesti sadar. Bahwa ulah orang tua bisa berakibat. Mereka renggang di masa depan. Karena apa? Orang tua terlalu sering merenggangkan mereka dengan istilah memisahkan mereka. Mereka berantem dipisahkan, mereka bertengkar dipisahkan, mereka berebutan makanan dipisahkan, mereka berebutan piring dipisahkan. Katanya sih demi kedamaian dalam rumah. Tapi upaya-upaya orang tua untuk memisahkan mereka, ini yang membuat mereka di masa dewasa itu renggang. Jadi kerapatan itu yang mesti dibangun. Kadang-kadang anak-anak kita berantem. Berantemnya apa? Berantemnya itu milih channel di TV. Soal remote control. Si A pengennya saluran A, si B pengennya saluran B, si C pengennya channel C, si D pengennya channel D. Udahlah daripada mereka itu berantem, mendingan di kamar mereka masing-masing disediakan TV. Biar mereka tidak bertengkar dalam memilih channel ini juga kesalahan. Demi agar mereka nggak bertengkar. Demi agar mereka nggak berantem. Demi agar mereka nggak ribut. Udahlah biar aman-aman saja. 4 anak ada 4 TV. 4 anak ada 4 kamar tidur. Kenapa mereka tidak sekamar? Laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan. Terutama kalau udah 10 tahun ke atas. Kalau 10 tahun ke bawah belum. Barangkali berempat, empat-empatnya dalam satu kamar ketika mereka masih di bawah 10 tahun. Agar mereka akrab. Ini yang disebut dengan akrab. Berasal dari kata koroba. Artinya dekat. Bukan sekedar dekat batin, tapi juga dekat fisik. Kedekatan fisik itu akan menyebabkan kedekatan batin. Kedekatan batin itu akan menyebabkan kedekatan fisik. Tapi begitu tidak inginnya kita mereka bertengkar. Agar mereka pagi-pagi tidak berebutan kamar mandi, ya sudahlah. Setiap kamar punya kamar mandinya sendiri. Setiap kamar punya kulkasnya sendiri. Setiap kamar punya televisinya sendiri. Ini rumah atau kos-kosan? Ini rumah atau losmen? Kok segitunya sih? Kita begitu ditakut-takutinya dengan hal-hal semacam ini. Sekarang banyak mukmin yang takut dengan kata perang. Padahal manusia itu salah satu tabiatnya adalah penumpah darah. Sampai malaikat bertanya, manusia ini tukang ribut. Manusia ini memang tukang bertengkar. Membuat kerusakan dan menumpahkan darah, kata malaikat. Tapi justru gara-gara itulah Allah jadikan dia khalifah di muka bumi. Biarkan. Disitulah interaksi itu akan terjadi.
Satu anak ada dalam kamar mandi seenaknya saja, dia nggak keluar-keluar. Akhirnya kakaknya jengkel setengah mati, dipukul-pukul itu kamar mandi. Weh buruan, buruan. Gua juga kebelet, emang ini kamar mandi lo sendiri. Pagi-pagi udah bertengkar. Orang tua nggak siap dengan itu. Cobalah dengarkan pertengkaran mereka itu sebagai lagu-lagu indah di pagi hari. Harmoni-harmoni yang menciptakan ketentraman jiwa. Mereka bertengkar dengan remote control televisi mereka. Yang satu pengen channel A, yang satu pengen channel B. Biarkan mereka berdiskusi. Biarkan mereka bermusyawarah. Biarkan mereka rapat. Bagaimana cara mengaturnya? Nanti kita akan bahas pada sesi kesekian. Bagaimana orang tua memerankan dirinya sebagai wasit dan kapan orang tua memerankan dirinya sebagai saksi. Ada itu saat-saatnya. Dan tahukah ya bunda sekalian, pada dasarnya parenting, tema-tema parenting, isi-isi parenting, konten-konten parenting sebenarnya sangat dipengaruhi oleh brothering. Apa yang terjadi dalam interaksi di antara anak kita, itu yang perlu kita pertimbangkan dalam kurikulum parenting kita. Oh, rupanya anak-anak kita itu kalau lagi berantem itu mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, itu yang akan kemudian menjadi tema parenting kita. Karena urusan parenting, urusan orang tua. Urusan brothering, urusan di antara mereka. Oh, mereka rupanya kalau brothering sering begini. Ini kan nggak bagus. Lalu gimana diselesaikannya? Kita kan nggak boleh turut campur dalam dunia brothering mereka. Iya, tapi kan kita bisa turut campur dalam parenting. Seringkali kurikulum parenting itu kontennya, isinya dipengaruhi oleh peristiwa brotheringnya seperti apa. Nah, gitu. Ini luar biasa. Begitu kuatnya ikatan darah itu sehingga dalam penelitian-penelitian psikologi dikatakan kenapa terjadi incest? Kenapa terjadi hubungan saudara-saudara? Karena pada dasarnya manusia saudara itu akan saling cari-mencari. Akan saling menemukan. Makanya dalam Islam, tolong nasab orang itu jangan dibuang. Fulan binti Fulan. Fulanah binti Fulan. Agar kalau suatu saat mereka terpisah, lalu kemudian mereka tidak saling mengenal, tiba-tiba suatu ketika mereka bertemu, mereka tahu rupanya kita bersaudara ya. Karena kalau tidak bahaya loh. Kalau mereka tidak sadar bahwa mereka bersaudara kandung, itu ikatan hati mereka yang bersaudara kandung itu kuat. Kalau mereka pacaran nggak bisa dilepas. Kalau mereka pacaran nggak bisa dipisahkan, walaupun kita ingatkan. Walaupun kita sudah ingatkan. Nah, nampaknya kalian tidak bisa berhubungan. Karena ternyata kalian ini bersaudara kandung. Nggak bisa dipisahkan. Penelitian-penelitian psikologi membuktikan. Kalau sudah saudara sekandung tanpa sadar melakukan ikatan, apakah mereka itu nikah? Atau zaman sekarang, zaman jahiliyah orang itu pacaran. Mereka susah betul dipisahkan. Kalau udah diingatkan berkali-kali, nak pisahlah. Kalian ini rupanya saudara sekandung. Tetap nggak bisa. Begitu kuatnya ikatan batin itu. Maka kemudian juga ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, saudara-saudari sekalian.
Islam mengenal istilah silaturahim. Apa arti dari silaturahim? Kita itu seringkali menggunakan istilah-istilah dan memuliakan istilah-istilah dan melaksanakan istilah-istilah mulia dalam Islam. Tapi anehnya kita tidak lakukan terhadap pemilik asli dari istilah itu. Silaturahim itu adalah hubungan manusia satu rahim. Makanya aslinya hubungan silaturahim itu ya hubungan antar saudara. Hubungan antara manusia satu darah, satu kekerabatan, itu yang disebut dengan silaturahim. Lalu diperbesar maknanya menjadi silaturahim yang lebih besar, yaitu saudara-saudara seiman, saudara-saudara sekampung, saudara-saudara seprofesi, saudara-saudara sealma mater. Tapi kata silaturahim itu sendiri artinya adalah hubungan satu rahim. Hubungan antara manusia satu darah. Bahkan hubungan antara manusia satu ayah, satu bunda. Nah, yang kelirunya kita selama ini adalah kok istilah-istilah indah ini kita pakai dalam skala luas. Tapi kita tidak manfaatkan dalam skala yang aslinya malah. Dalam skala aslinya malah. Nah gitu. Yaitu ya saudara sekandung. Karena ini sering terjadi loh. Bertetangga kita nggak dekat. Tapi teman seprofesi dekat. Satu komplek kita nggak dekat. Tapi satu alma mater kita dekat. Kalau kita tidak menggunakan dan mengembalikan istilah-istilah ini ke tempatnya. Saya beberapa kali mengatakan ada loh perbedaan antara community dengan society. Dalam bahasa Indonesia, memang dua-duanya diartikan sebagai masyarakat. Tapi apa perbedaan community dengan society? Community itu ikatan yang dibatasi oleh teritori. Contohnya, RT itu community, RW itu community, satu kelurahan itu komunitas. Ikatan teritorial. Nah, kalau society itu adalah ikatan-ikatan yang didasar tadi. Ikatan penggemar sepeda motor besar, ikatan penggemar goes, ikatan alumni SMA Negeri 5 Jogja, misalnya gitu ya. Ikatan alumni apa? Itu namanya society. Kalau yang namanya community adalah satu RT, satu keluarga. Sebenarnya mana ikatan yang lebih kokoh? Yaitu ikatan community. Komunitas itulah ikatan yang lebih kokoh. Ikatan satu RW, ikatan satu RT, ikatan satu darah, ikatan satu rumah, ikatan satu keluarga. Itulah yang paling kuat. Tapi seperti saya katakan tadi, kita lebih mendahulukan ikatan-ikatan tadi ya yang lebih luas tadi daripada ikatan-ikatan primordial yang mendasar. Istilah-istilah persaudaraan, istilah-istilah silaturahim. Kita tidak gunakan justru pada skala yang sebenarnya kepada pemilik yang sebenarnya. Termasuk untuk brothering. Ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudara sekalian. Ada kasus di Mesir. Sebuah organisasi Islam terbesar di dunia yang bernama Ikhwanul Muslimin berhasil menggolkan anggotanya, kadernya menjadi presiden Mesir secara demokratis. Namanya Muhammad Mursi. Lalu dengan semena-mena
dengan sewenang-wenang, dengan kediktatoran, tiba-tiba Mursi ini disingkirkan oleh seorang diktator Jenderal Muhammad Asisi namanya. Tapi nggak ada perlawanan. Sekarang pemimpin Mesir namanya Asisi. Nggak ada perlawanan. Padahal Mursi sah menjadi presiden. Lalu pertanyalah ulama-ulama di seluruh dunia ketika itu. Kenapa ya kita itu kok lemah banget ya? Padahal kan Ikhwanul Muslimin ini adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Ternyata terbesar itu bukan berarti terkuat. Gitu. Kenapa? Besar tapi tidak mengakar di bumi, tidak tamkin, itu nggak kuat. Lalu waktu itu berkumpullah mereka di Ankara, di Turki. Sesudah tergulingnya Presiden Mursi, berkumpul mereka di Ankara. Salah satu pertanyaannya, lalu organisasi Islam yang terkuat di dunia yang mana? Nggak besar, tapi kuat. Akhirnya disepakati, organisasi Islam terkuat di dunia, dia tidak terbesar. Dua-duanya ada di Indonesia. Satu bernama Nahdlatul Ulama, dan yang kedua bernama Muhammadiyah. Rupanya itulah organisasi terkuat di dunia. Karena apa? Karena organisasi ini kuat jejak kakinya di bumi. Ikatannya ikatan komunitas, ikatannya ikatan bumi, ikatan kekuatan yang mengakar. Nah, kita kembali ke brothering ya. Jadi ikatan dan kekuatan yang asasi itu sebenarnya ikatan persaudaraan. Silaturahmi yang paling kuat itu adalah ikatan silaturahmi persaudaraan. Kuatkanlah itu kembali. Ikatan darah, ikatan daerah. Ikatan profesi, ikatan alumni, ikatan hobi. Itu ikatan-ikatan yang rapuh. Itu ikatan rapuh itu. Brothering, ya, brothering. Kalau kita menjalankan ini, kita sebenarnya kembali membangun ikatan yang kokoh. Dan saya pernah membahas ya tentang keluarga peradaban. Peradaban akan kembali bermula dari keluarga. Dalam materi keluarga peradaban saya pernah mengatakan ikatan peradaban itu akan dimulai dari keluarga. Mungkin belakangan ini banyak di antara kita yang kecewa dengan keputusan-keputusan politik. Tapi saya mengatakan, ketika kita kecewa dengan negara, mulailah segalanya dari keluarga. Kuatkan kembali ikatan adik kakak anak-anak kita. Termasuk kuatkan kembali ikatan adik kakak di antara kita dengan saudara-saudara kita. Mungkin kita sekarang renggang dengan saudara kita. Sekarang kita renggang dengan adik kakak kita. Atau mungkin anak-anak kita yang renggang hubungannya di antara mereka satu sama lain. Rekatkan kembali. Orang Minang mengatakan, renggangnya ikatan persaudaraan itu sebenarnya gampang untuk direkatkan kembali. Renggangnya itu bagaikan cabiak-cabiak bulu ayam, kalau kata istilah orang Minang ya. Robek-robek bulu ayam. Bulu ayam itu kita tahu ya gampang dirobek, dipisahkan, diurai. Tapi diginikan dikit aja, set, nyatu lagi. Dipisahkan lagi, misah, diginikan lagi, set, nyatu lagi. Sebegitu mudahnya ya, merekatkan kembali ikatan persaudaraan yang kelihatannya sudah renggang, sudah rapuh, dan sebagainya. Karena dengan brothering, salah satu tujuan brothering, nanti kita bahas ya, gimana teknis-teknisnya. Salah satu tujuan brothering adalah membuat persaudaraan itu terbangun sampai mati. Persaudaraan bukan nostalgia masa lalu, tapi persaudaraan adalah ikatan sampai mati. Bikin yayasan bareng-bareng saudara,
bikin perusahaan bareng-bareng saudara, ya, bikin macam-macam, bikin komunitas bareng-bareng saudara, bikin koperasi bareng-bareng saudara, bikin CV bareng-bareng saudara. Tapi ikatan itu dibangun dulu dari kecil. Seandainya kita tahu bagaimana mendamaikan antara adik dengan kakak, kita akan tahu bagaimana mendamaikan umat ini sebenarnya. Dan bagaimana memperlakukan hubungan-hubungan yang udah buruk. Bagaimana mengeratkannya kembali. Dengan cara memahami brothering, memahami persaudaraan. Tadi dalam pembukaan sengaja saya membaca surat Ali Imran ayat yang 103 ya. Ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah secara berjamaah dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah satukan, Allah jinakkan hati di antara kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu dengan nikmat Allah jadilah kalian itu bersaudara. Jadi rupanya Allah mengingatkan. Pertama Allah meminta manusia ini beramal jama'i, tidak berpecah-pecah, karena persaudaraan itu adalah nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Karena rupanya manusia itu dulunya bermusuh-musuhan. Karena aslinya memang manusia ini penumpah darah, suka ribut, suka berantem. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan hati di antara mereka. Di sini pun Allah mengingatkan kita, kalau anak kita berantem, kalau anak kita bertengkar, kalau anak kita bermusuhan, hanya Allah yang akan menyatukan hati mereka. Berdoalah dan memintalah kepada Allah. Ya Allah, satukanlah hati anak-anakku. Hati kakak dengan adiknya. Hati di antara persaudaraan mereka semua. Bukan kita paksakan mereka berdamai, bukan kita paksakan mereka jadi akur, bukan kita paksakan mereka menjadi kompak, bukan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbah bi ni'matihi ikhwana. Dan dengan nikmatnya kalian kemudian dijadikan bersaudara. Persaudaraan itu sendiri sebuah nikmat, termasuk nikmat pendidikan. Termasuk diantaranya adalah sebuah nikmat pendidikan. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Jadi jangan lupa, mereka bisa saja bertengkar, mereka bisa saja berantem, mereka bisa saja berkelahi. Tapi pada dasarnya itu semua nikmat Allah. Persaudaraan itu sendiri adalah sebuah nikmat. Kita membacanya dengan doktrin kenikmatan. Sama dengan ketika Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya kejadian. Artinya apa? Apapun cerita tentang manusia, pada dasarnya itu kisah tentang ahsani taqwim. Manusia itu digambarkan kikir, ya, gelisah, berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masal syarru jazu'a wa idza masal khairu manu'a. Dalam Al-Qur'an ya. Manusia itu diciptakan bertabiat gelisah. Jika dia itu mendapatkan kesulitan, mereka berkeluh kesah. Mendapatkan kebaikan itu kikir.
tetap kita pahami itu semua sebagai ahsani takwim, sebaik-baiknya kejadian. Kenapa? Memang manusia itu sebaik-baiknya. Sama ketika memahami kita persaudaraan, pertengkaran mereka nikmat, perselisihan mereka nikmat, berantem mereka itu nikmat. Fa'asbahtum binikmati ikhwana. Dan atas nikmat Allah kemudian jadilah kalian bersaudara. Wa kuntum ala syafahu protein minan nari fa'angkotakum minha. Kalian itu dulu ketika tidak bersaudara bagaikan di tepi jurang neraka. Maka kemudian lewat persaudaraan Allah selamatkan kalian daripadanya, daripada jurang neraka itu. Tujuan adanya persaudaraan, tujuan adanya brothering, tujuan saling didik asuh di antara sesama saudara, itu adalah agar mereka itu keluar dari jurang api neraka, menjauh dari tepi jurang neraka, diselamatkan dari jurang api neraka. Seandainya kita jaga persaudaraan mereka, kita jaga keakraban mereka, saudara yang akan mengingatkan saudaranya agar menjauh dari neraka, menjauh dari jurang api neraka, menjauh dari perilaku perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan mereka dari jurang api neraka. Maka Allah mengatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'angkotakum minha. Kalian itu dulunya telah berada di tubir neraka. Lalu lewat persaudaraan Allah selamatkan kalian daripadanya. Maka jangan melihat persaudaraan sebagai musibah. Persaudaraan itu justru sebagai penyelamat. Ya kadang-kadang narik kasar ya. Gampangannya gitu ya. Dia tarik saudaranya dari api neraka dengan cara yang kasar, main betot aja, main tarik gitu aja gitu. Tapi rupanya itu cara untuk menarik saudaranya dari jurang api neraka. Pernah ada sebuah cerita, seorang ibu meminta seorang kakak mengajari adiknya Al-Quran. Tahu nggak caranya kakak ngajarin adik Al-Quran? Nggak sama kayak kita. Baca bengok. Gitu aja nggak ngerti, block on. Akhirnya adiknya juga ikut marah. Lu yang block on, nggak bisa ngajarin gue. Tapi ternyata suka atau tidak suka, si adik yang di block onin itu justru yang paling cepat membaca, menguasai Al-Quran. Membaca dengan bacaan yang bagus, dengan makhraj yang bagus, dengan tajwid yang bagus. Dengan cara itu, belajar bego. Segitu aja nggak ngerti, goblok. Kita nggak tahu bahasa mereka. Dan nanti kita akan lihat. Di dalam pembahasan brother gitu. Akan kita lihat. Kenapa cara-cara seperti itu di antara mereka menjadi lebih efektif. Padahal kalau kita melakukan nggak efektif. Dalam sebuah kisah juga digambarkan. Seorang anak lelaki, waktu SMA, dia berantem rupanya dengan teman SMA yang badannya gede. Pulang dia lapor kepada bapaknya. Bi, aku tadi berantem sama teman yang badannya gede. Kamu diapain? Aku dicekek tadi, Bi. Apa yang kamu lakukan? Ya, aku lepaskan cekekan, aku cekek balik, Bi. Kamu dapat ilmu dari mana bisa melepaskan cekekan dari temanmu? Kan dulu pernah dicekek kakak. Oh, dari situ belajarnya. Dari pernah dicekek kakak rupanya. Rupanya cekekan sang kakak. Itu adalah pelajaran dari kakak untuk masa depan.
Karena kelak engkau akan dicekik oleh temanmu, Dek. Kelak engkau akan dicekik oleh temanmu, Dek. Ku ajarkan engkau dari sekarang di mana caranya melepaskan cekikan dan bahkan kalau perlu mencekik balik. Tapi kita nggak tahu rahasia Allah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya mengatakan, brothering ini adalah ilmu pendidikan dan ilmu saling mendidik saudara dengan saudara yang kurikulumnya datang dari Allah. Allah nggak tahu, Allah yang maha tahu. Kenapa sih mereka itu sekarang bertengkarnya keras amat? Mereka berantemnya keras amat. Mereka ributnya nggak henti-hentinya. Dan brothering itu unik. Mereka bertengkar kalau orang tuanya ada. Kalau orang tuanya nggak ada, mah akur. Kalau orang tuanya nggak ada, mah kompak. Seakan-akan Allah bisikkan kepada hati mereka. Hei, kalian itu boleh berantem kalau wasitnya ada ya. Kalian itu boleh berantem kalau saksinya ada ya. Kalau lagi nggak ada, tolong kalian yang akur. Karena tadi saya katakan, brother ini kurikulumnya tuh dari Allah. Saya pernah satu ketika sama istri saya keluar kota beberapa hari dengan kecemasan. Karena ada kami aja mereka berantem. Gimana lagi kalau nggak ada kami? Itu ketakutan saya ketika itu. Sehingga ketika kami di luar kota, saya telepon. Lagi di mana kak? Lagi di rumah. Lagi di mana dek? Lagi di rumah. Lagi ngapain dek? Lagi belajar ngaji sama kakak. Duh, indah betul. Lagi belajar ngaji sama kakak. Kalau ada kita berantem. Ada kita bertengkar. Seakan-akan nyari ribut. Nyari pusing. Nyari perhatian seakan-akan. Tapi kalau seandainya kita memahami brothering, kita akan menghadapi pertengkaran mereka dengan senyum. Dan melihat itu sebagai sebuah kelucuan. Melihat ribut-ribut di rumah itu sebagai sebuah harmoni yang indah. Kita nggak suntuk lagi. Kita nggak panik lagi. Kenapa? Karena tadi itu. Karena yang terjadi adalah mereka juga tahu diri kok. Kapan aku bertengkar? Ya kalau ada mama, kalau ada papa, ya kalau nggak ada, ya aku rukun. Seakan-akan nyari-nyari perhatian gitu ya. Jadi ini adalah interaksi edukatif dalam bahasa anak-anak. Banyak yang keluar dari teori-teori psikologi. Saya sebagai orang yang berlatar belakang psikologi juga dulu sering menasihati pakai teori psikologi. Tolong jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi rupanya ada dalam kehidupan ini yang nggak bisa pakai teori psikologi untuk memahaminya. Harus memahaminya dengan pakai wahyu. Memahami dengan pemahaman-pemahaman langit. Nah yang terakhir, barangkali banyak di antara orang tua yang bertanya, kenapa bentuk brothering itu harus selalu berbentuk pertengkaran? Kenapa seringkali berbentuk perkelahian? Kenapa berbentuk saling ejek? Bahkan saling maki dan sebagainya. Ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, pendidikan itu seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, itu ada 3. Asah, asih, asuh. Ada 3. Sayangnya pendidikan modern telah membuang asah. Yang dipakai cuma asih dan asuh. Pendidikan-pendidikan yang sifatnya menggesek, mempertajam, memperkuat, itu kita hindari belakangan ini. Lembek pendidikan sekarang itu. Makanya melahirkan generasi-generasi stroberi.
Saya teringat surat dari seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga, Surabaya, yang bunuh diri dengan cara mengisap helium di dalam mobilnya. Ya, dia sempat menitipkan surat. Hai dunia, kalian telah melahirkan generasi-generasi lemah. Hidup segan, mati tak mau. Aku memilih untuk mati, katanya. Lalu dia mengisap helium dan dia mati. Pendidikan kita ini sekarang memang lemah, melahirkan generasi-generasi lemah. Ada istilah sekolah ramah anak, sekolah bebas bully. Guru keras dikit sama anak, orang tua langsung keras sama guru. Langsung guru dilaporkan ke polisi atau guru dilaporkan ke Komnas Anak. Gak boleh anak kita dicolek sedikit pun. Asah sudah hilang. Tinggal asih dan asuh. Asih masih jalan. Asuh masih jalan. Di rumah asih dan asuh, di sekolah asih dan asuh. Asah yang sudah tidak ada lagi. Maka Allah menitipkan kepada saudara-saudara, kepada adik dan kakak, wahai hamba-hambaku, kalian aja ya yang menjalankan asah. Kalian aja ya yang melaksanakan pendidikan asah. Kalian aja ya yang saling mengasah. Biar kalian tajam menghadapi masa depan. Jadi Allah telah berbisik ke telinga saudara-saudara kepada sang adik kakak. Tolong kalian saling asah ya, hambaku. Karena orang tua kalian tidak mengasah kalian lagi. Guru-guru kalian juga sudah tidak mengasah kalian lagi. Kadang-kadang guru-guru kalian ingin mengasah kalian, tapi orang tua kalian yang melarangnya. Maka kalian saling asah ya, untuk menutupi kekurangan aspek asah dalam pendidikan. Sebenarnya brothering ini bukan hanya terjadi antara adik kakak ya. Brothering ini juga sebenarnya terjadi antara teman dengan teman. Di sekolah barangkali. Kita menyebutnya semata-mata sebagai bully. Memang sekarang ini menakutkan bully itu. Gak kayak dulu. Pertama bulinya makin keras dan kedua bulinya makin panjang. Zaman dulu bully itu cuma di SD. Sebelum SD tidak ada bully dan sesudah SD tidak ada bully. Bully itu adanya di SD. Tapi sekarang sampai perguruan tinggi pun orang masih saling membuli satu sama lain. Apa yang menyebabkan bully itu makin keras? Dan apa yang menyebabkan bully itu makin panjang? Satu, karena telah lahir generasi udah balik belum akil. Dia udah balik, nafsu agresivitasnya udah luar biasa. Agresivitasnya udah makin menjadi-jadi, sementara belum akal untuk mengendalikan agresinya itu belum ada. Belum tumbuh berkembang dengan baik. Sehingga kemudian agresi terjadi di mana-mana, di luar nalar, di luar kepantasan. Yang kedua, bully itu terjadi makin menjadi-jadi gara-gara orang tua tidak menjalankan asah. Guru-guru tidak menjalankan asah. Akibatnya mereka saling mengasah. Ya keraslah. Lebih dari kadar yang kita harapkan. Tapi seandainya kita kembali mengasah anak kita, guru kita izinkan untuk mengasah anak kita, insya Allah bully itu menurun. Apalagi kalau kita didik generasi pemuda akil balik, bukan generasi remaja yang udah balik belum akil.
dan membiarkan saudara dengan saudara saling mengasah satu sama lain. Sehingga energi-energi agresivitasnya tumbuh lewat itu. Sekali lagi saya ingin ingatkan, pendidikan itu terdiri dari asah, asih, dan asuh. Seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jangan pendidikan ini kemudian asih asuh. Asahnya mana? Di mana-mana orang teriak, sekolah ramah anak, sekolah ramah anak, sekolah ramah. Yang dibutuhkan sebenarnya sekarang adalah pendidikan ramah masa depan anak. Sekolah ramah masa depan anak. Biarlah pendidikan itu agak keras di usia SD. Demi masa depan yang ramah buat anak-anak kita. Daripada pendidikan SD-nya dibikin seramah-ramahnya, selembut-lembutnya, tapi akibatnya masa depan tidak ramah padanya. Kita bikin rumah yang saling ramah, saling lemah lembut, saling berpelukan, kasih sayang, saling membelai. Tapi akibatnya masa depan gak ramah sama dia. Saya ingin ingatkan, yang dibutuhkan adalah sekolah ramah masa depan. Rumah ramah masa depan anak. Keluarga ramah masa depan anak. Persaudaraan yang ramah masa depan anak. Agar masa depan itu ramah bagi mereka. Agar mereka itu siap menghadapi kerasnya masa depan. Ya bunda sekalian, terlalu banyak di antara kita membangun dalih-dalih. Pendidikan keras itu udah gak zaman. Banyak orang yang mengatakan begitu sekarang. Pendidikan keras itu udah gak zaman. Itu zaman dulu tuh gak cocok lagi dengan zaman sekarang. Pendidikan yang keras itu. Sekarang itu sudah ada teknologi yang bisa mempermudah hidup. Ada ilmu pengetahuan yang bisa mempermudah hidup. Ada daya dukung iptek yang membuat hidup itu bisa menjadi nyaman. Udah nggak zamannya lagi main keras-kerasan. Itu dalih yang sekarang sering digunakan oleh para pendidik, oleh para orang tua, agar sekolah dan pendidikan rumah itu juga nggak pakai keras-keras deh. Padahal kata siapa? Kata siapa teknologi telah membuat hidup itu menjadi makin mudah, menjadi makin ramah. Kata siapa? Teknologi itu hanya menyelaraskan dirinya dengan perkembangan zaman. Tidak membuat zaman itu lebih santai, lebih mudah, lebih begini, lebih begitu. Enggak. Teknologi itu hanya menyelaraskan diri. Ketika manusia makin bergerak, ketika manusia makin mobile, maka lahirlah mobile phone. Ketika mereka membutuhkan komunikasi-komunikasi yang semakin sering, maka lahirlah mobile. Komputer juga sama. Saya yang telah menggunakan komputer sejak tahun 89. Masih zaman komputer XT. Layarnya hijau. Harddisknya masih 20 mega. Disketnya masih bulat gede. Lalu dengan dibandingkan dengan yang sekarang, di mana prosesornya sudah quad core, harddisknya sudah sekian terabyte, ternyata pekerjaan tidak menjadi lebih cepat dibandingin zaman saya dulu yang masih pakai XT. Kenapa? Tuntutan pekerjaan pun masalahnya makin berat, makin canggih. Itu menyebabkan teknologi-teknologi ternyata tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah. Karena dia hanya mampu menyelaraskan diri dengan kebutuhan zamannya. Sehingga
menganggap, oh pendidikan anak-anak zaman sekarang itu asah udah nggak perlu lagi, saling asah. Itu zaman dulu itu. Nah ini keliru. Kehidupan masih sama aja. Dulu saya naik bus dari Jogja ke Purwokerto itu tahun 80-an itu 3,5 jam. Sekarang bisnya makin canggih, jalannya juga makin lebar, makin mulus. Apakah makin cepat? Enggak, 5 jam sekarang. Jogja Purwokerto itu sekarang 5 jam kalau naik bus. Kecuali kalau mau naik kereta. Bisa 2 jam. Padahal teknologinya makin bagus, jalan makin lebar, jalan makin mulus. Kecepatan mobil bisa lebih tinggi. Harusnya bisa lebih cepat. Tapi kenyataannya enggak. Karena apa? Kan permasalahannya juga bertambah. Kepadatan kendaraan kan juga bertambah. Kemacetan di sana sini kan juga bertambah. Perempatan-perempatan jalan kan juga bertambah. Perlintasan kereta api kan juga bertambah. Maka sekali lagi, menyiapkan anak untuk masa depan adalah dengan cara menggunakan konsep asah, asih, asuh. Bukan ramah anak, tapi yang lebih penting adalah ramah masa depan anak. Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saudara-saudara sekalian, ini pengantar dan filosofi yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kita, lalu bagaimana? Parenting itu asasnya apa saja, rukunnya apa saja, implikasinya apa saja, apa yang terjadi kalau mereka begini, apa yang akan terjadi kalau mereka begini, di mana peran orang tua, bagaimana mengakselerasikan antara parenting dengan brothering dan sebagainya. Nah untuk itu kalau biasanya saya itu membuat sebuah materi rata-rata 8 kali pertemuan, memang untuk brothering ini saya buatkan 10 kali pertemuan. Karena saya sadar textbooknya nggak ada, buku panduannya nggak ada. Ya, saya bikin brothering ini baru sekitar tahun 2018. Jadi baru 6 tahun yang lalu ya. Sehingga saya harus memberikan sebuah kejelasan sejelas-jelasnya karena memang berbeda dengan parenting. Ada banyak referensi, ada banyak tokoh, ada banyak pembicara parenting sekarang. Ya. Tentang parenting keayahan juga sekarang pembicara materi keayahan juga udah makin banyak. Walaupun barangkali juga dulu saya yang memulai dengan Majelis Luqmanul Hakim gitu ya. Tentang peran ayah dalam pendidikan anak. Tapi sekarang referensinya udah banyak. Udah banyak. Saya dulu bikin buku Dicari Lelaki Luqmanul Hakim dan sebagainya. Menjadi Ayah Luqmanul Hakim. Nah, tapi memang tentang brothering ini, praktis kita tidak punya referensi apapun. Tapi kalau kita mau punya referensi, ada loh. Canggih lagi. Komplit satu surat. Yaitu surat 12. Surat Yusuf. Dari ayat 1 sampai terakhir. Isinya bercerita hanya dengan satu tema. Yaitu tema Yusuf. Yang dikatakan sebagai ahsanul qasas. Sebaik-baiknya kisah. Materi akil balik alhamdulillah sekarang ada 2 orang ya, 1 orang skripsinya tentang akil balik, 1 orang tesis S3-nya tentang akil balik ya, S3 sedang dikerjakan. Nah, jadi tambah lama tambah banyak. Saya berharap juga ke depan nanti brothering ini juga sama, nanti akan berkembang, dikaji orang, diulas orang ya, berkembang konsep-konsep teoritiknya dan sebagainya. Nah tapi sekarang memang belum ada. Saya ngajak, saya katakan pada Akil Balik Institute, ya memang saya minta waktunya, tolong disediakan 10 kali pertemuan, dan tolong jangan bolong-bolong. Ya, tolong jangan bolong-bolong.
Karena kalau bolong-bolong kemudian banyak lobangnya, lalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ujung-ujungnya gagal untuk kita jawab. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya tentang topik satu dari rangkaian kajian Brothering ya. Jadi Ustadz baru saja selesai menyampaikan filosofi dari Brothering. Nah, masih ada sedikit waktu, sekitar 21 menit bagi ayah dan bunda untuk bertanya kepada Ustadz. Dalam waktu yang terbatas ini silahkan menggunakan fitur raise hand ya. Silakan menggunakan fitur raise hand sehingga saya akan memprioritaskan mereka yang berada di dalam urutan raise hand tersebutnya. Nah, jadi sudah ada beberapa pertanyaan, sudah ada beberapa di antara item raise hand. Jadi saya langsung saja persilahkan untuk menanyakan langsung kepada Ustadz, kepada Pak Irwan. Silakan Pak. Ya, silakan dinyalakan. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi. Pertanyaan saya satu Ustadz. Bagaimana menciptakan brothering jika kakaknya itu sedang pesantren Ustadz, jadi agak jauh dan jarang bertemu dengan adiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini, ini juga sebuah hal yang sangat menarik bagi kita ya. Bagi mereka-mereka yang kadang-kadang tanpa sadar ingin buru-buru mempesantrenkan anaknya, ya. Sehingga kemudian kesempatan berinteraksi antara saudara dengan saudara lain menjadi terganggu. Karena apa? Karena kakaknya masuk pesantren. Kita menganggap kita ingin anak kita anak soleh, maka wadah tunggalnya adalah wadah pesantren. Sehingga kita lupa ada loh lembaga-lembaga pendidikan untuk melahirkan anak soleh selain pesantren, yaitu apa? Rumah itu sendiri, saudara itu sendiri, gitu ya. Oleh karena itu, pertama saya mengatakan ya, masukkanlah anak kita ke pesantren kalau dia itu sudah akil balik. Kalau belum akil balik itu masih tanggung jawab orang tua. Ingat doa anak yang kita harapkan. Doa anak yang kita harapkan itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana kedua orang tua kami telah mendidik ya, kedua orang tuaku telah mendidikku di waktu kecil. Robaya artinya tarbiyah, robaya, robu tarbiyah, robaya karena dua orang yang mendidik. Sagiro, apa itu sagiro? Waktu kecil, kapan disebut kecil? Kalau belum akil balik, masih dianggap kecil. Maka tolong itu masih tanggung jawab orang tuanya untuk mendidiknya. Kecuali kalau kita udah yakin, anak ini udah kabiro. Kabiro itu artinya adalah udah akil balik. Fisiknya udah dewasa, udah puber, jiwanya juga sudah dewasa, udah mature. Maka saat itu dia silahkan dipesantrenkan. Nah, tetap brothering itu bisa kita jalankan dengan cara ya kakak adik sering telepon-teleponan lah gitu ya. Kita minta si kakak, kak tolong dong nasihatin si adik begini. Atau ketika pulang dari pondok, atau ketika kita mengunjungi anak kita di pondok, ya ajaklah dia gitu ya. Untuk berinteraksi, kan dia juga kangen dengan kakaknya. Walaupun dulu sih adanya berantem terus gitu. Tapi percayalah, di pembahasan-pembahasan brothering nanti akan saya bahas. Kadang-kadang mereka rindu, mereka kangen, termasuk kangen bertengkar. Kangen bertengkar, itu ada. Kemudian yang berikutnya adalah ya, pada dasarnya orang tua pun bisa memainkan peran menjadi saudara bagi anak-anak itu.
Makanya digambarkan ya, sampai anak itu 7 tahun bermainlah bersamanya. Bukan menyuruh anak bermain loh ya. Bermain bersama anak. Nah ini yang kita sering kali salah nih. Kita menyuruh anak bermain. Sebenarnya yang diajarkan adalah bermain bersama anak. Kembali jadi anak-anak. Kembali jadi anak kecil. Bertengkar sama anak kita sendiri. Berebutan mainan sama anak kita sendiri. Kayak masa kecil kurang bahagia aja. Kita nikmati itu. Sehingga sebenarnya bahkan seandainya kita punya anak tunggal sekalipun, dia harusnya tidak kehilangan teman. Dia harusnya nggak kehilangan teman. Siapa itu temannya? Ayahnya. Siapa itu temannya? Bundanya. Ini kan soal bermain peran. Ada saatnya ayah bunda memainkan peran sebagai ayah bunda. Ada saatnya ayah bunda memainkan peran sebagai sipir penjara. Karena dalam usia 7 sampai 12 tahun dikatakan, dijadikanlah anakmu sebagai tawanan. Berarti Anda menjadi sipir penjara bagi anak Anda sendiri. Saya bangga ya ada kepala sekolah alam, mengatakan kepada orang tua yang anaknya baru diterima di situ, selamat datang, saya ada sipil penjara dari sekolah ini. Wow, keren, saya bilang nih, ini nih ditunggu nih, kepala sekolah galak model begini nih. Paling-paling orang tua nggak mau masukin anak Anda ke sekolah Anda. Orang tua sekarang tuh cengeng-cengeng, saya bilang. Tapi saya bangga mendengarkannya ketika dia mengatakan, selamat datang, saya adalah sipir penjara dari sekolah ini. Rupanya dia benar-benar menghayati hadis Rasulullah. Tapi sesudah itu di atas 12 tahun jadi teman lagi. Kata Sayyidina Ali, di atas 12 tahun jadikan ia teman. Sehingga sekali lagi, yang nggak punya saudara pun, yang anak tunggal pun sebenarnya bisa menjalankan brotheringnya bersama orang tuanya. Kadang-kadang orang tua menjalankan peran parenting, kadang-kadang orang tua menjalankan peran brothering. Nah, gitu. Oke, itu aja dulu jawaban saya ya. Terima kasih. Silakan pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Ustadz. Di urutan kedua ada Bunda Alia. Silakan Bunda Alia disampaikan langsung pertanyaannya kepada Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz, sehubungan dengan juga kisahnya Nabi Yusuf, saya pikir ada permasalahan utama di antara para saudara gitu ya, yaitu sibling rivalry ya Ustadz ya. Jadi kecemburuan antar saudara. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan atau mengatasi itu gitu dengan menerapkan brothering ini? Dan bagaimana bila salah satu saudara itu adalah memiliki kebutuhan khusus gitu Ustadz. Jadi kondisinya membutuhkan lebih diperlakukan dengan lebih beda gitu. Mungkin Ustadz bisa menjawab. Terima kasih. Iya. Jadi yang pertama, soal sibling rivalry itu kan cara Barat memandang rivalitas antar anak. Mereka melihatnya hubungan anak itu rivalitas. Maka mereka menyebutnya sibling rivalry. Sementara dalam Islam, Islam tidak melihat hubungan antar anak itu sebagai rivalitas, tapi sebagai persaudaraan, silaturahim, kasih sayang, cekek-cekekan di antara mereka, bentak-bentakan di antara mereka, tonjok-tonjokan di antara mereka, itu adalah bagian dari kasih sayang. Cuman ekspresi-ekspresinya kadang-kadang terkesan rivalitas. Ekspresi-ekspresinya seakan-akan terkesan permusuhan. Jadi oleh karena itu ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan sibling rivalry ini. Pertama, ya, kita tidak menganut itu. Itu yang kita pegang dulu. Yang kedua, kita mencoba melihat dari sudut pandang kasih sayang. Nah gitu. Karena kadang-kadang kalau saya lihat ya, kucing itu kalau berantem sama kucing itu kayak berantem. Ternyata belakangan saya baru tahu mereka bercanda rupanya. Karena bedanya apa? Mereka nggak ngeluarin kuku. Cuman kalau kita ngelihatnya kayak berantem.
Kucing itu kalau berantem dia akan keluarkan kukunya. Tapi kalau mereka lagi bercanda, mereka itu kayak berantem tetap sama, tapi nggak keluar kuku. Nah begitu ya. Anjing menggonggong, banyak di antara kita yang memiliki kekhawatiran anjing menggonggong itu pengen ngegigit kita. Padahal enggak. Kata para ahli, kalau anjing menggonggong, kemudian ekornya naik ke atas, itu dia pengen ngajak bermain. Kalau anjing menggonggong, ekornya ke bawah, itu dia ingin menyerang. Jadi tolong, Barat sendiri nggak mampu membedakan hal-hal ini. Dia bilang rivalitas, rivalry. Padahal hanya sebagian kecil saja yang rivalitas itu. Sebagian adalah ekspresi-ekspresi dari kasih sayang. Rivalitas itu sendiri, kalau kita hayati dengan baik, itu kan bagian dari hasrat manusia untuk bersaing. Hasrat manusia untuk berkompetisi. Hasrat manusia untuk fastabiqul khairat. Kisah Nabi Yusuf itu bukan kisah kebencian. Karena kalau kisah kebencian, ya dia bunuh itu Yusuf. Kok cuma dicemplungin, nanggung amat? Tanggunglah. Kalau cuma dimasukkan ke dalam sumur tua yang sudah kering. Mereka sangat berkesempatan untuk membunuh Nabi Yusuf. Seandainya motifnya adalah rivalitas. Seandainya Nabi Yusuf kemudian motifnya adalah balas dendam, dia nggak cuma memasukkan gelas piala ke dalam karung saudaranya. Saat itu ya Yusuf itu punya kuasa. Kuasa sebagai bendahara. Bayangkan negeri sedang dalam keadaan paceklik. Dan dia pemegang kuasa bendahara. Oh kalau dia mau, kalau dia pengen balas dendam, dia kepengen saudaranya mati. Itu dia tolak. Kamu dulu yang memasukkan, kamu lupa ya. Kalau saya ini saudara kamu Yusuf, yang dulu kamu cemplungin ke sumur tua. Pergi kamu. Di tengah jalan matilah mereka semua itu. Dalam keadaan kelaparan. Yusuf juga punya bala tentara yang akan bisa menyiksa mereka. Makanya Nabi Yakub orang tua mereka itu menjawabnya dengan fasobrun jamil. Nah, jadi apakah itu memang rivalry? Saya nggak percaya. Saya sangat tidak percaya bahwa itu adalah sebuah rivalitas. Itulah dinamika brothering namanya. Dinamika brothering. Ya nanti kita juga lihat ya. Brothering ini ada indikator-indikatornya. Dan brothering toh bukan satu-satunya pendidikan di rumah. Kan brothering ada, parenting juga ada, dan ada lagi yang lain-lain gitu ya. Nah jadi itu yang patut kita sadari ketika kita melihat interaksi antara anak dengan anak yang kesannya kok kayak kecemburuan. Kadang-kadang seringkali yang dipertanyaan pada saya itu, kok bunda begini sama aku tapi nggak begitu sama yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Tapi itu nanti akan kita bahas ya. Bagaimana cara kita melihat itu semua. Lalu tadi ada pertanyaan bagaimana kalau kita punya seorang anak yang membutuhkan perlakuan khusus yang memang tidak bisa disamakan dengan perlakuan terhadap lainnya. Kadang-kadang anak-anak yang lain nggak mau terima dengan perlakuan khusus itu. Kok kayaknya anak mas banget sih gitu ya. Padahal sebenarnya seandainya anak-anak kita yang lain kita libatkan dalam persoalan anak kita yang membutuhkan perlakuan khusus itu, mereka siap kok dilibatkan. Mereka juga akan siap memberikan perlakuan khusus kok. Walaupun khususnya itu nggak sama dengan khususnya kita. Begitu. Udah tahu adeknya susah jalan, malah di Uber. Ini gimana sih?
Bukannya ditolongin susah jalan malah di Uber. Rupanya gara-gara di Uber adiknya malah bisa jalan. Inilah ajaibnya, brother. Sama dengan kita melihat kayak film apa namanya yang dimainkan oleh Tom Hanks itu ya. Dia lumpuh pakai penyangga kaki, malah di Uber sama temennya pakai sepeda. Gara-gara di Uber dia terpaksa lari, kakinya jadi kuat. Penyangganya lepas semua. Udah SMA, masih juga dikejar. Sekarang pakai truk, tambah cepat larinya. Akhirnya dia berbelok masuk ke stadion, pelatih melihat lari anak ini cepat sekali nih. Dilibatkanlah dia di dalam klub American football-nya. Akhirnya jadi mahasiswa gara-gara itu. Kan demikian ya. Jadi sebenarnya pertama, ketika kita libatkan anak kita yang punya kebutuhan khusus dan perlu keistimewaan, melibatkan saudara-saudaranya untuk sadar itu dan terlibat untuk urusan itu, mereka akan terlibat. Mereka akan bantu. Mereka juga akan istimewakan saudara-saudara. Cuma cara mengistimewakannya memang di luar nalar. Di luar teori. Saya sendiri sebagai seorang ayah juga suka geleng-geleng kepala. Kok begini sih cara kamu ngadepin adik kamu? Kok begini sih cara kamu ngadepin adik kamu? Tapi memang ilmu Allah, kurikulum Allah, rahasia Allah itu memang luar biasa. Kayak tadi saya cerita ya, si kakak mencekik adiknya. Begitu adiknya dewasa, SMA, rupanya dia berantem sama temennya. Dia dicekik sama temennya. Rupanya dia ingat pernah dicekik sama kakak. Ilmu cekik-mencekik itu dia terapkan untuk melawan temannya yang mencekik dia. Itulah rahasia Allah yang kita tidak tahu. Akhirnya saya sebagai seorang psikolog pun harus tahu diri. Ilmu psikologi manusia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu dalam urusan Tuhanmu. Tidak diberikan kalian ilmu tentangnya kecuali kecuali sedikit. Nah, jadi memang banyak misteri-misteri yang harus kita bicarakan di dalam brothering ini. Banyak misteri yang harus kita bicarakan. Tapi kalau misteri itu kita kuat, baru kita, begini rupanya. Oh begitu rupanya. Oh jadinya begini toh gitu ya. Disitulah baru ketemu kunci-kunci robbani, kunci-kunci ilahi. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? Nah sementara itu dulu ya. Nah gitu. Tentang anak-anak yang perlu diperlakukan khusus itu nanti kita juga akan bahas. Ada teori yang namanya perlakukan setiap anak sebagai anak mas. Bukan memperlakukan anak sebagai sama semua, kami tidak beda-bedakan, bukan begitu. Tapi setiap kalian adalah anak emas ayah kalian. Nah ini peran ayah ini perlu terlibat nih. Rata-rata kita mengatakan enggak kok, kami enggak beda-bedakan kok. Kamu sama aja kok di mata kami. Salah itu. Justru kita mengatakan, ya. Dan setiap anak perlu tahu dalam hatinya, aku adalah anak emasnya bapakku. Tapi setiap anak mesti punya perasaan itu, bukan satu orang, dua orang ya. 10 anak kita mesti punya perasaan, aku anak emasnya bapakku. Nah gitu. Karena saya mengambil contoh dari Rasulullah. Cara memperlakukan ke-9 istrinya. Sehingga setiap istri merasa akulah istri emas itu. Oke, terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih. Masih ada waktu sedikit sekali untuk satu pertanyaan. Silakan jika ada yang mau raise hand. Jika tidak ada yang raise hand, saya akan bacakan pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat ya. Baik, nggak ada ya yang raise hand ya. Oke, saya akan membacakan pertanyaan kepada Ustadz. Ustadz, apakah ada semacam kaidah atau norma tertentu untuk memahami ya rentang usia di antara anak-anak?
rentang usia di antara anak-anak atau jarak usia di antara anak-anak dalam proses brothering ini untuk menghindari konflik yang tidak diperlukan. Itu Ustaz. Iya, baik ya. Sebenarnya iya, brothering sebagai sebuah sistem. Jadi brothering ini bukan semata-mata sebagai sebuah cara, tidak semata-mata sebagai sebuah teknik, tapi dia sebuah sistem sebenarnya. Sebagai sebuah sistem, dia ada syarat, ada rukun, ada tertib, dan sebagainya. Ada aturan-aturan mainnya. Gitu. Apakah setiap pertengkaran memang harus didiamkan begitu saja? Kalau pertengkarannya sudah mengarah kepada bahaya, gimana? Nah, itu satu contoh. Lalu tentang batasan-batasan yang supaya tidak terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan juga ada, ya, ada aturan mainnya. Misalnya yang sering kali terjadi, kalau terjadi kesenjangan rentang usia, bukan kesenjangan usia ya, kesenjangan rentang usia. Kita sama-sama tahu, kalau yang sering ikut kajian-kajian parenting saya, 0 sampai 7 mereka diperlakukan jadi raja, sebagaimana pernyataan Sayyidina Ali. 7 sampai 12 terbalik 180 derajat. Mereka diperlakukan sebagai tawanan. 12 tahun ke atas mereka diperlakukan sebagai teman. Nah, kalau anak-anak kita itu berada di lintas rentang usia, ini yang seringkali menimbulkan konflik. Kok si Anu diperlakukan kayak raja, Mama, sementara aku diperlakukan kayak tawanan, kebalik banget. Mama itu pilih kasih ya. Nah, pertanyaan itu pasti ada. Kalau masih pada usia yang pada rentang yang sama, masalah nggak terlalu banyak. Yang banyak masalah kalau antar rentang usia. Terutama persoalan terbesarnya itu 0 sampai 7 lawan 7 sampai 12 karena pendidikannya bertolak belakang. Yang satu dilayani, dibebaskan sebebas-bebasnya, yang satu malah dipenjara. Kayak tawanan. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan 7 sampai 12 tahun jadikan mereka budak. Oh, itu lebih kencang lagi tuh menjadikan mereka sebagai budak ya. Tawanan masih mending, ini budak. Nah, apa kiat-kiat yang harus kita lakukan kalau kita punya anak-anak berada antar rentang? Makanya saya katakan, kita punya parenting, kita punya brothering. Konten-konten parenting kita juga harus mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan brothering mereka. Jadi ini saling terlibat ini. Nah, nanti kita akan bahas, saya lupa di materi yang keberapa ya, tentang pendidikan ala brothering itu ada sifat brothering, prasyarat brothering, rukun brothering, bentuk-bentuk brothering dan sebagainya, itu ada pembahasannya itu nanti di sana ya. Oke, karena saat ini mungkin saya nggak bisa membahasnya terlalu dalam, tapi memang betul ya akan terjadi konflik-konflik tertentu. Yang penting satu, kita jangan panik mendapatkan komplain-komplain begitu dari anak. Kadang-kadang anak itu udah dijelaskan, dulu waktu kamu 5 tahun juga diperlakukan kayak gini kok. Ternyata mereka nggak mau terima. Enggak, aku nggak mau terima, Bun, gitu ya. Lalu gimana caranya? Kadang-kadang kita memang perlu mengizinkan mereka menyampaikan keluh kesah mereka itu sendiri di antara mereka. Nah, gitu ya. Oke, baik ya, terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Juga kepada pertanyaan yang telah masuk, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang disampaikan melalui kolom chat. Terima kasih banyak atas partisipasi Ayah dan Bunda, sehingga itu dapat menambahkan kualitas dari kajian kita pada malam hari ini. Nah, brothering ini tentu adalah satu tema baru ya, dalam upaya untuk menjelaskan ya, menawarkan, mempromosikan program ini kepada masyarakat. Tentu kami berupaya untuk memberikan berbagai macam penjelasan tentang apa itu brothering. Tapi tetap brothering ini adalah sesuatu yang sangat fresh ya,
baik secara teori maupun secara praktek. Apalagi secara praktek dia tidak gampang ditemui gitu ya, karena apa namanya ya, banyak faktor yang menyebabkan hal itu ya, yang akan menjadi jelas kalau kita memahami paradigma pendidikan akil balik. Jadi tentu banyak sekali pertanyaan yang masuk, tentu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu ya, itu lebih disukai untuk ditanyakan, sehingga ketika diklarifikasi oleh Ustadz itu dapat menjadi pencerahan bagi semua orang gitu ya, tentang apa ini brothering, tentang mengapa brothering, bagaimana dia dilakukan, bagaimana diregulasi, apa catatan-catatannya dan seterusnya, siapa aktornya dan apa peran dari masing-masing jenis aktor dan seterusnya ya. Dan juga tidak bisa dilupakan bahwa ini adalah kajian pertama dari 10 kajian. Satu pekan kita akan melaksanakan 2 kajian, jadi ini adalah program 5 pekan ya, 5 pekan berarti lebih dari 1 bulan ya. Jadi ada waktu yang begitu panjang untuk pertama menyimak uraian-uraian dari Ustadz, untuk bertanya jawab dalam waktu yang cukup terbatas, dan ada lebih banyak waktu lagi untuk merefleksikan ini semua ya. Di luar kajian kita bisa merefleksikan ini semua dalam waktu lebih dari 1 bulan ya. Nah, jadi bagi ayah dan bunda yang sudah mudah-mudahan memahami value-nya, nilainya, signifikansinya, keresahan apa yang coba dijawab oleh brothering ya, keresahannya gitu ya, keresahan apa yang coba dijawab oleh brothering, masalah besar apa yang coba dijawab oleh brothering, apa yang coba ditawarkan gitu ya, kekuatan apa yang coba digali. Nah, tapi sebenarnya belum jelas sebagai ayah dan bunda bagaimana itu bisa dilakukan, masih penuh dengan pertanyaan ya. Satu-satunya solusi yang bisa ditawarkan oleh The Akil Balik Institute adalah untuk mengikuti program lengkapnya, karena kita akan melaksanakan kajian kedua nggak lama lagi, yaitu 2 hari lagi, karena setiap Selasa dan Kamis malam insya Allah kita akan melaksanakan kajian ini ya. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada admin grup, yang mungkin ada 2 grup ya, di luar afiliator ada 2 grup, jadi bisa ditanyakan tentang informasinya, dan juga ada fleksibilitas dalam soal investasi belajar ya. Nah, jadi insya Allah bagi ayah dan bunda yang telah memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini, kita akan bertemu lagi dengan Ustadz insya Allah pada Kamis malam 19.30. Topiknya adalah tentang memahami persaudaraan sebagai sebuah nikmat ya, sebuah nikmat bernama persaudaraan gitu ya, untuk dapat benar-benar menghayati nikmat dari persaudaraan itu ya, dan potensi apa yang terkandung dari persaudaraan itu gitu ya. Nah, jadi demikian, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Ustadz atas apa yang telah beliau sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran, dan juga kepada ayah dan bunda, semoga dapat bermanfaat kegiatan kita pada malam hari ini. Sampai di sini saya selaku moderator berupaya untuk menyambungkan diskusi antara Ustadz selaku guru dan narasumber kita, dan juga ayah dan bunda selaku peserta, dan saya kembalikan kepada Bu Rima selaku MC kita pada kegiatan malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Adriano Ruspi yang telah menyampaikan materi pertama dari kajian intensif brothering, yaitu subtema yang pertama, The Philosophy of Brothering. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bung Yudi yang telah menemani Ustadz dalam menyampaikan materi. Terima kasih juga ayah bunda yang telah mengikuti kajian ini sampai akhir. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Bung Yudi tadi, bahwa kajian ini sebetulnya terdiri dari 10 tema gitu ya, 10 subtema yang akan berlangsung selama 5 pekan, yang kita akan adakan setiap hari Selasa dan Kamis malam pukul 19.30 seperti malam ini. Dan kita akan melaksanakan kajian ini dengan 10 pertemuan. Bagi ayah bunda yang merasa tertarik dan merasa ingin terus memperdalam tentang kajian brothering ini, karena ini memang kajian brothering ini seperti tadi disampaikan oleh Bung Jody, bahwa ini adalah kajian yang pertama, maksudnya kajian yang memang hanya Ustadz yang punya gitu ya, dan memang satu-satunya, karena memang ini dicetuskan sendiri oleh Ustadz Adriano Ruspi. Jadi bagi ayah bunda yang ingin tahu gitu ya, ingin memperdalam dan ingin tahu lebih lanjut bagaimana sebetulnya tentang brothering itu, teknisnya dan segala macam, dan kemudian prakteknya dan segala macam, dan ingin tahu lebih lengkap, silahkan ayah bunda untuk mendaftarkan diri di kajian intensif brothering. Untuk informasi pendaftaran dan seterusnya akan kami sampaikan di grup-grup kecil, di grup-grup WA yang telah kami sampaikan tadi ya, yang tadi asal mula ayah bunda tadi mendapatkan link Zoom di malam hari ini. Baik, demikian ayah bunda informasi dari kami. Untuk selanjutnya kajian yang kedua
kita akan mulai hari Kamis besok, yaitu tanggal 25 pukul 19.30. Silakan untuk mempersiapkan diri bagi ayah bunda yang telah mendaftarkan diri di kajian intensif gathering. Terima kasih ayah bunda sekalian. Marilah kita tutup kajian ini dengan ucapan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Kamis yang akan datang. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bung Jundi, terima kasih Ayah Bunda semuanya. Sampai jumpa hari Kamis. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh. Ini